Mulia dan lebih terhormatnya kami buka ini dengan bersalawat bersama-sama kepada baginda Muhammad SAW yang manusia yang paling terima, yang patut kita hormati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di akhir daripada bulan Rabiul Awal ini, mari kita makin meningkatkan ucapan salawat kita kepada baginda Muhammad SAW. Karena siapa yang selalu bersalawat kepada Nabi, itu adalah tanda cinta ia mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, maka Nabi besar Muhammad SAW akan menunggunya di depan telaga surga Al-Kausarnya. Kemudian ia akan bersamanya masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Salawat yang harus kita ucapkan, yang harus kita langsungkan dalam hati kepada baginda Muhammad SAW. Itulah hikmah yang harus kita petik akan datangnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Memang patut kita bersalawat kepada Nabi. Kita juga patut untuk bergembira. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allahmu, maka mereka umat harus bergembira. Dan rahmat dan karunia yang paling terbesar di sisi kita umat Islam adalah baginda Muhammad SAW sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itulah makanya kita wajib bergembira akan kedatangan beliau dengan cara-cara kita, meskipun kita memang tidak bisa lepas daripada tradisi-tradisi. Tradisi memang ada kita sebagai orang Buddhis, tapi syiar Islam itu tetap tergambar dengan lantunan salawat, dengan sejarah-sejarah hikmah maulid yang dilakukan para dai dan ulama di setiap masjid-masjid. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini diutus di persada bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang paling termulia akhlaknya adalah baginda Muhammad SAW. Orang yang paling sempurna sikap dan karakternya adalah baginda Muhammad SAW. Maka patut dan wajib kita jadikan baginda Muhammad SAW sebagai idola kita, sebagai bintang film kita, sebagai superhero kita, jauh daripada superhero ataupun siapa yang kita kenal daripada dunia artis. Rasul adalah artis yang paling populer dalam kehidupan kita. Ia yang harus kita abadikan dalam hidup kita dengan cara mencontoh, mengaplikasikan semua sifat karakter dan tingkah laku beliau, berbicara dengan hikmah daripada maulid baginda Muhammad SAW adalah sebagai amanah. Amanah ini harus kita jaga. Kadang
seorang pejabat ataupun pengusaha merasa iri kepada seorang ustadz ataupun kiai yang bagus ibadahnya, sampai saya pernah yang mengatakan wajah pasti yang masuk surga karena bagus ibadahnya. Saya ini hanya bergelut dengan birokrasi politik ataupun apapun itu, kita tidak boleh berkecil hati. Kalaupun ulama, ustadz, para kiai, mereka memang mempertinggi, menambah kualitas ibadahnya karena memang di situ keilmuan dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, baginda Muhammad SAW bukan hanya sekedar contoh suri tauladan dalam beribadah dengan semua amalan sunnah-sunnah yang begitu mantap, tapi Rasulullah juga merupakan panutan sebagai seorang pemimpin, panglima perang, pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu kita mesti mencontoh pemimpin pemerintahan dari baginda Muhammad SAW. Melalui forum ini saya mengajak kepada para pemerintahan ataupun pengusaha, ketika kita mau menyaingi orang-orang para kiai, ustadz-ustadz, ketika ia beribadah begitu baik, kita harus saingi dia dengan jabatan kita. Jabatan kita harus amanah. Ketika jabatan kita pegang, kita jalankan secara amanah, itu tidak mengurangi nilai kualitas ibadah mencontoh kepada baginda Muhammad SAW. Sebagai seorang pengusaha, konglomerat, orang kaya, jangan juga berkecil hati kepada ulama. Wajar ulama banyak tahajudnya, banyak zikirnya. Kita kasihan lebih banyak bergelut dengan dunia usaha. Pengusaha pun adalah sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Ia bisa meraih surganya, bahkan termasuk kategori 10 sahabat yang dijamin surga karena ia beribadah dengan menginfakkan banyak harta bendanya. Jadi janganlah kita berkecil hati karena kita hanya menjaga sholat 5 waktu dan sholat sunnah dan puasa Ramadan saja, tidak melakukan ibadah lain. Ibadah yang terpenting yang kita jaga adalah apa amanah yang dititipkan dalam diri kita, baik dalam usaha, baik dalam pemerintahan ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Ketika kita memegang itu sebagai amanah, itulah bentuk contoh kita mencontoh baginda Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain yang kita petik daripada maut Nabi besar Muhammad SAW ini adalah kita mesti meningkatkan amaliyah sunnah kita. Jangan sampai setiap tahun kita mengadakan maulid, namun sunnah yang kita contoh kepada baginda Rasulullah itu saja setiap tahun. Tidak ada peningkatan kualitas ataupun kuantitas. Kalau memang kita merasa diri cinta, rindu kepada Nabi, tingkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah sunnah kita. Kalau kita memang serius mencontoh Nabi, kalau tahun lalu hanya ibadah sholat sunnah qobliyah dengan ba'diyah rawatib saja kita lakukan, tahun ini setelah maulid tingkatkan ibadah sholat sunnah kita dengan duha, dengan tahiyatul masjid, dengan sholat tahajud. Kalaupun tahun lalu kita hanya puasa Ramadan saja, tahun ini dengan meningkatkan kualitas sunnah, kita puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, itu namanya kita mencinta Nabi. Kalau tahun lalu kita hanya berzikir hanya setiap setelah sholat, tidak ada zikir setelah subuh, tidak ada zikir setelah maghrib, mulai tahun ini karena momentum maulid Ramadan, memolik kepada Nabi Muhammad SAW, kita merasa cinta kepada baginda, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sunnah kita kepada Nabi. Membaca salawat 100 sampai 1000 pun setiap saat pun itu tidak mengurangi nilai sunnah mencontoh pada baginda Muhammad SAW. Selanjutnya, sebagai sebuah bangsa, kita Bugis identik dengan simbol. Kita identik dengan simbol. Maka orang-orang pejuang dulu kita selalu menyimbolkan Allahu Akbar dengan mengepalkan tangan.
Ini punya makna tersendiri dalam membangun sebuah negara. Ini adalah simbol kekuatan. Kepalan tangan ini bukan hanya sekedar kepalan, tapi ini ada 5 jari. Ini sebuah makna yang harus kita pahami. Dalam sebuah negara, ini adalah harus ada 5 hal ini yang harus saling kerjasama. Ibu jari ibaratnya itu sebagai pemimpin pemerintahan, termasuk bupati, yang mana bisa menguasai semua jari-jari ini. Karena ketika di kepala, ia bisa merangkum semuanya jari-jari ini. Inilah simbol daripada kepala pemerintahan. Telunjuk adalah simbol seorang ulama, ustaz ataupun kiai, para penasehat yang bisa menunjukkan kepada kebenaran. Karena menunjuk adalah menunjuk sesuatu yang baik, yang positif, menunjuk kepada hal yang baik. Inilah simbol daripada ulama. Yang ketiga, jari tengah. Ini adalah simbol daripada aparat keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, apapun itu namanya. Ia melakukan karena ia berdiri lebih tinggi, ia bisa awasi semuanya. Ia patut untuk melindungi, mengayomi, menjaga, menciptakan rasa keamanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, ini adalah jari manis. Jari manis ini ibaratnya adalah orang kaya, konglomerat dan pengusaha. Karena kadang dalam satu jari yang sering dipasang cincin perhiasan adalah ini jari manis. Inilah simbol daripada pengusaha, orang kaya ataupun konglomerat. Yang terakhir adalah anak jari. Anak jari ini ibaratnya adalah masyarakat sipil biasa. Karena ia paling kecil. Ini bisa ia masuki apa yang tidak dimasuki oleh ibu jari ataupun ketika ia tidak bisa masuk, tapi ini jari kelingking bisa masuk. Maksudnya apa? Semua ini yang keempat bisa dimasuki oleh rakyat biasa. Ketika 5 jari ini bersatu, akan tercipta sebuah kekuatan, tercipta sebuah kesejahteraan, tercipta sebuah ketentraman, sehingga tergambar apa yang selalu kita dengar dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara, tempat wanuah yang begitu tentram, sejahtera, adil, dengan Allah yang maha pengampun kepada rakyatnya. Terakhir, kami sampaikan, karena kami sebagai diberi amanah yang begitu berat, yaitu imam kelurahan Tak. Meskipun di mata para pemerintah yang lain yang lebih tinggi derajatnya, kami hanya biasa, tapi bagi saya pribadi ini adalah amanah yang sangat besar. Alhamdulillah, ini menjelang bulan ketiga saya menjabat sebagai imam kelurahan Tak. Yang patut kami syukuri, ternyata baru 2 bulan berjalan, seorang masyarakat telah mewakafkan tanahnya 10 area kepada kami untuk dibangun pondok pesantren, tepatnya di Jalan Sungai Bimboto. Seperti yang pernah kami sampaikan kepada Bapak Bupati hari Jumat yang lalu. Mudah-mudahan ini segera terlaksana. Mudah-mudahan karena dana yang akan dikucurkan kepada kami dari luar negeri sekitar 3 miliar lebih, makanya kami angkat Bapak Bupati sebagai penasehat di dalam Majelis Persaudaraan Umat Islam kami di Bone. Kami perlu informasikan, Majelis Persaudaraan Umat Islam Bone ini adalah menaungi 11 komunitas yang ada di Bone. Komunitas ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan, membantu fakir miskin. Kaum duafa, ada LKPD, Lembaga Peduli Kaum Duafa, setiap Jumat memberi bantuan kepada orang-orang kaum duafa. Ada paskas, ada bikir subuhan yang selalu setiap minggu subuh keliling setiap masjid untuk melakukan sholat berjamaah, melakukan pembersihan masjid dan ceramah-ceramah. Setiap minggu kita mengeluarkan dana. Sijung paskas pun demikian. Ini semua kita lakukan, mudah-mudahan tidak berseberangan, tidak bertentangan daripada apa yang telah ditentukan oleh aturan-aturan pemerintahan. Bahkan kedepannya kami berharap
Meskipun selama ini para komunitas relawan aksi sosial manusia ini hanya bergerak dengan panggilan jiwa masing-masing, alangkah lebih baiknya ke depan ketika pemerintahan setempat bisa mendampingi kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Kami juga punya tanggung jawab yang besar karena begitu banyak komunitas yang terkabul negeri kami berusaha ingin menyatukan pemuda-pemuda Islam. Meskipun ia pemuda NU, pemuda Jamaah Tabligh, pemuda Salafi, pemuda Muhammadiyah, kita berusaha untuk satukan dalam satu persaudaraan. Meskipun pemahamannya ada yang berbeda hal sunnah, itu tidak jadi masalah. Karena kenapa setiap 4 golongan yang besar ini mempunyai peran masing-masing dalam mendakwah. Muhammadiyah, mereka berdakwah dengan cara jalur pendidikan dan ekonomi Islam. Ia berdakwah Islam demikian. Jamaah Tabligh mereka berdakwah dengan jalur langsung turun ke jalan tanpa ada bunuh. Pejabat, pengangguran, anak nakal, preman, pengangguran, mereka dakwah semua. Jamaah Salafi mereka berdakwah dengan halaqah-halaqah. Mereka memurnikan akidah. Sementara NU berdakwah dengan cara bagaimana ajaran Islam ini sejalan dengan tradisi Bugis yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak boleh saling menyalahkan antara satu sama lain. Biarlah kami menaungi para komunitas anak-anak muda ini. Meskipun kita mempersatukan dari kalangan bawah saja, yang penting meskipun kita berbeda paham, tapi persaudaraan ini harus kita jaga. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang yang mengaku ada keimanan dalam hatinya adalah bersaudara. Islam harus diterima untuk semua golongan. Itulah yang kami lakukan, dan alhamdulillah kami setiap malam minggu mengadakan kajian rutin di Kafe Rakit Jalan Sukawati. Kami pun membuka kajian rutin setiap masjid Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Rutin selalu kami isi kajian. Hanya hari malam Kamis dan malam Sabtu yang belum terisi dari maghrib sama isya. Kami sampaikan kepada masyarakat, dan ini karena masa pandemi kami katakan kami ingin berdakwah, kami ingin sisihkan waktu kami untuk berjuang, untuk menegakkan Islam ini. Tak perlu ada amplop atau apapun, yang penting masjid dan masyarakat terbuka untuk kami untuk membesarkan agama Islam ini. Itu saja yang kami harapkan. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami kerjakan ini, satu program kerja yang perlu kami sampaikan, kami mohon doanya kepada Petra Camat dengan Kelurahan Tak. Kedepannya kami bersama anak-anak muda yang aksi sosial ini akan melakukan satu program, yaitu membuat satu program berusaha menanggung seluruh pelaksanaan jenazah tanpa ada biaya dari pihak keluarga, baik memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, bahkan takziahnya pun orang pembicara pun tuan rumah tidak perlu mengeluarkan biaya. Karena kita tahu yang mati itu bukan hanya orang tua, yang mati itu bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin juga mati, kasihan. Mereka juga mau takziah tapi tidak ada dana. Mereka orang yang miskin papa juga mau takziah, mau juga banyak yang hadiri pemakamannya. Nah, kami anak muda komunitas ini terpanggil untuk mengabdi kepada masyarakat, akan mengayomi mereka. Mohon doanya, mudah-mudahan. Bahkan kami sangat berterima kasih ketika ada simpatisan, konglomerat, pengusaha, atau mungkin bapak-bapak yang terhormat di depan saya ini bisa mendampingi kami berpartisipasi materi ataupun gagasan buat melancarkan amal jariah kami. Kami hanya membawa pribadi kami, hanya lillah, tanpa ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad